sebelum saya mulai, boleh saya baca pantun dulu. Harum semerbak bunga melati, membuat jiwa damai bersemi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahagia bersilaturahim di webinar ini. Cakep, Dok. Satu lagi, Ramadan sebentar lagi meninggalkan. Gema takbir menyambut bersahutan. Semoga sharing yang akan kami sampaikan tidak sedang menggarami lautan. Cakep. Baik, slide. Cakep, Dok, cakep. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya tentang masalah zakat ini bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Lebih dari 30 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk mengambil bagian semampunya untuk menjadi orang-orang yang membayar zakat atau menunaikan zakat. Dan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang kewajiban ini. Untuk diketahui bahwa sejarah awalnya zakat itu awalnya diwajibkan memang karena perintah Al-Quranul Karim. Tadi saya sudah sebutkan ada banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat, di mana awalnya Al-Quran hanya memerintahkan zakat itu anfiku, dan pada beberapa redaksi yang lain disebutkan sebagai sedekah. Lalu semenjak 16 Juli tahun 622 Masehi bertepatan dengan 1 Hijriyah, ya, tanggal 1 Muharram 1 Hijriyah, bertepatan saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Lalu kemudian zakat menjadi sesuatu yang hukumnya wajib, diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian melembagakan perintah zakat ini sebagai kewajiban seorang muslim sesuai dengan tingkatan kepemilikan yang mereka yang dititipkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Sekedar untuk merefresh ya, bahwa zakat ini secara umum dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Dalam banyak literasi kita dapatkan bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan itu kan tadi pagi untuk membersihkan diri kita dari segala macam hal yang berkaitan dengan fisik, ya, berkaitan fisik dan ruhiyah kita, di mana dia dikeluarkan sekali dalam setahun bertepatan dengan bulan suci Ramadan, di mana dia punya jumlah sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter sesuai dengan bahan pokok yang umumnya dikonsumsi oleh setiap muslim. Kemudian yang tentang zakat fitrah ini dimulai dari malam pertama Ramadan dan diupayakan sesegera mungkin sebelum khatib turun dari mimbar dalam sholat Id. Yang kedua itu zakat mal, ya, atau zakat harta, di mana kalau zakat mal ini diutamakan untuk membersihkan harta, ya, kepemilikan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat fitrah membersihkan diri, raga kita, jasad kita. Kemudian zakat mal itu membersihkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zakat mal ini tidak terikat dengan waktu sebagaimana zakat fitrah. Dia bisa sewaktu-waktu dikeluarkan. Di bulan Ramadan lebih berkah, di luar bulan Ramadan juga bisa tetap dikeluarkan. Secara umum zakat mal ini yang dalam literasi Islam yang kita dapatkan umumnya berkaitan dengan bagaimana mengeluarkan zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisabnya. Nisabnya itu adalah sebagai ukuran yang ditetapkan oleh Islam terhadap kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Ada batas tertentu. Kemudian yang kedua, dalam zakat mal ada satu lagi yang disebut dengan haul. Haul itu lama kepemilikan dari harta yang kita miliki, dan biasanya diukur dengan hitungan tahun. Jadi durasinya itu 1 tahun kepemilikan. Nah, yang umum dalam literasi yang kita dapatkan itu zakat mal
itu tentang emas ya, bagaimana mengeluarkan zakat dari kepemilikan emas dan perak. Bagaimana mengeluarkan zakat harta gitu ya, terkait dengan perniagaan. Bagaimana juga mengeluarkan zakat mal terkait dengan pertanian. Kemudian terkait dengan peternakan. Terkait dengan pendapatan atau penghasilan. Ini yang secara umum kita ketahui. Termasuk ada lagi barang simpanan ya, berupa benda-benda emas atau benda-benda berharga lainnya. Kemudian ada juga yang dikenal dengan rikaz. Itu juga perlu dikeluarkan zakat malnya. Rikaz itu harta karun lah kira-kira. Harta yang bukan milik kita, bukan milik orang, lalu kemudian ditemukan. Sementara riwayat kepemilikannya tidak bisa dinisbatkan kepada seseorang. Mengenai hitungannya masing-masing ada nisabnya dan haulnya. Dan kalau ada pertanyaan tentang siapa yang perlu untuk membayar zakat atau siapa yang perlu untuk mendapatkan zakat, kepada siapa zakat fitrah dan zakat mal itu, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 telah memberikan gambaran tentang 8 asnaf yang berhak untuk menerima, utamanya zakat fitrah. Sedangkan zakat mal di luar 8 ini masih juga bisa digunakan untuk kepentingan fasilitas publik yang banyak digunakan untuk kemaslahatan umat. Baik, slide selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada banyak sekali hikmah yang diberikan kepada kita, baik dalam kapasitas pribadi, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama manusia, begitu juga dalam interaksi sosial kita dengan lingkungan. Paling tidak ada beberapa hikmah zakat yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara mereka berada dengan yang miskin. Kemudian yang kedua, ini bagian daripada pilar kita, mohon maaf keliru ini, untuk beramal jama'i. Melalui zakat kita akan menunjukkan kekuatan kita dalam beramal bersama. Kemudian yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Dan di antara akhlak yang buruk itu adalah sombong dan kikir. Nah, ini yang paling utama diharapkan bisa dikikis perlahan dari setiap muslim terkait dengan perintah zakat. Kemudian zakat juga sebagai pembersih harta dan penjaga dari ketamakan orang jahat. Kalau kita membaca lebih jauh tentang zakat sendiri, di antara artinya gitu ya, makna zakat itu adalah zid ya. Siapa yang berzakat itu akan ditambahkan jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan tidak akan pernah bangkrut orang-orang yang rajin berzakat, berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kedua, zakat juga bermakna zakiyun, ya, membersihkan. Jadi diibaratkan ketika ada harta yang tidak dizakatkan, maka bagian yang tidak dizakatkan itu akan terus bergerak, ya. Bergerak untuk mencari jalan keluar dari pemiliknya, keluar dari tempatnya. Karena seyogianya dia tidak berada di sana. Dia berada di bagian orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi kalau diibaratkan ada sekelompok hewan atau binatang yang kita simpan di dalam karung, maka hak-hak orang yang terhitung dalam nisab zakat ini, dia akan mencari celah untuk keluar karena dia juga secara zatnya tidak nyaman berkumpul dengan kepemilikan orang, karena dia adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada orang lain. Kemudian zakat juga itu bisa bermakna terjaga, ya, terjaga. Mohon maaf, dalam beberapa referensi kita mendapatkan kenapa ada orang yang setiap saat mengalami masalah dengan harta dan kepemilikannya. Dalam satu riwayat disebutkan sepanjang satu jalan begitu ada beberapa penjual, ada beberapa toko begitu ya. Lalu kemudian selalu ada rumah-rumah tertentu yang menjadi incaran pencuri. Sementara untuk barang yang sama pada toko di sekitarnya itu aman-aman saja. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan langsung karena harta yang dimiliki hari itu sudah bersih, ya. Ada banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus pasukannya
membersihkan harta-harta kaum muslimin di dunia sebelum kemudian dihisab dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak. Kemudian zakat juga bagian daripada cara kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur terhadap kepemilikan, kita akan diberikan oleh Allah satu nikmat yang namanya qanaah, ya, merasa hadirnya rasa cukup dalam diri kita atas kepemilikan yang ada. Ya, tidak selalu ada niat untuk membanding-bandingkan kepemilikan sampai dengan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hadirnya kepemilikan itu kepada diri kita. Kemudian ada juga peran lain dari hikmah zakat ini, pengembangan potensi umat. Zakat bisa memberdayakan. Kalau di Basnas ya ada istilahnya untuk bagaimana memberdayakan ekonomi saudara-saudara kita, sehingga dengan zakat yang diberikan dia keluar dari statusnya sebagai mustahik ya atau penerima zakat menjadi muzakki, ya, menjadi orang-orang yang tahun berikutnya bisa membayar zakat. Kemudian selanjutnya dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam, ya, karena di antara hikmah zakat atau tujuan distribusi daripada zakat itu adalah orang-orang mu'allaf, ya. Ini memberikan dukungan bahwa setelah mereka bergabung dalam naungan Islam, mereka mendapatkan perhatian khusus dari kepemilikan harta kaum muslimin. Dan yang terakhir mungkin ini bisa menambah pendapatan negara untuk kemaslahatan umat. Apalagi sekarang sudah ada regulasi yang terkait dengan zakat ini bisa menjadi pengurang terhadap besarnya pajak yang kita bayarkan kepada negara. Kurang lebih ada 22 lembaga yang sudah mendapatkan lisensi hari ini, di mana ketika dia membayarkan zakat malnya pada lembaga tersebut, maka total nominal yang dikeluarkan dalam pembayaran zakat malnya bisa nanti menjadi pengurang konversi total kewajiban dia membayar pajak terhadap negara. Baik, slide selanjutnya. Yang saya sebutkan tadi ini tentang zakat mal, ya. Saya pikir kita tidak lagi menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala karena cintanya mengulang dalam banyak tempat di ayat-ayat Al-Qur'an gitu, ya, di surat-surat dalam Al-Qur'an terkait dengan kewajiban kita untuk membayar zakat ini. Misalnya di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wal mahrum. Artinya pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 juga demikian. Dalam surat Al-Hadid juga demikian. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, diriwayatkan dari Al-Bazzar dan Al-Baihaqi, bila zakat bercampur dengan harta lainnya, maka ia akan menjadi perusak harta tersebut. Satu hadis yang saya bacakan dari Ibnu Umar pada pembukaan tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, perkara utama adalah antashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalian mengucapkan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuhijjul baita liman istata'a ilaihi sabila, dan naik haji bagi siapa yang mampu di antara kalian. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ada 4 hal yang menjadi kewajiban kita setelah berislam. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Madza ya'ni lil intima'i lil Islam, yang telah diterjemahkan apa yang harus saya lakukan ketika berislam, maka 4 yang dilakukan. Yang pertama adalah menegakkan sholat. Ini adalah kewajiban yang paling utama yang menjadi kendaraan amal. Karena utamanya tidak ada satupun yang menjadi alasan orang untuk mengganti atau meninggalkan sholat. Apabila dia mampu, laksanakan dalam keadaan berdiri. Apabila dia tidak mampu, laksanakan dalam keadaan duduk. Tidak mampu, berbaring. Tidak mampu, dengan isyarat. Tidak bisa, dengan hati. Tidak bisa, ya mungkin mengundang tetangga untuk mengkafankan, karena mungkin manusia yang dimaksud telah meninggal dunia. Tidak ada kewajiban
yang ditoleransi terkait dengan sholat. Makanya ini wajib mutlak. Nah, sementara yang kedua, yakni wasaumi Ramadan, berpuasa itu masih ada orang-orang tertentu yang diberikan rukhsah, ya, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Misalnya orang yang tidak berpuasa di waktu yang telah ditentukan. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Seperti orang sakit dan musafir itu boleh tidak berpuasa pada hari yang ditetapkan, tapi mengganti. Begitu juga keringanan bagi para lansia, para ibu-ibu yang dalam keadaan tertentu dia lagi menjalani masa-masa hamil, habis melahirkan nifas, ya kan begitu. Tapi kalau untuk yang ketiga ini untuk zakat dan haji, ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita fastabiqul khairat, ya, untuk zakat, utamanya zakat mal. Karena berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal, ya, di dalamnya nanti kita bahas lebih mengerucut tentang zakat profesi, itu berkaitan langsung dengan kejujuran setiap individu, karena tidak ada tim auditor yang datang langsung menghitung kepemilikan orang per orang. Ketika kecuali dia sendiri yang melaporkan bahwa dia punya emas jumlahnya sekian, dia punya perak, punya ternak, atau punya pertanian dan perniagaan, termasuk apabila dia memiliki simpanan dari benda-benda yang bernilai, atau menemukan sesuatu yang harganya luar biasa sehingga telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, begitu juga dengan haji. Selanjutnya mungkin kita langsung ke zakat profesi. Nah, zakat profesi sebenarnya dalam referensi, ya, tidak terlanjur familiar, ya, dalam hasanah keilmuan Islam klasik, ya, karena terus terang beliau kalau kita bahasa literasi tentang zakat profesi, dia nanti muncul saat dilaksanakannya konferensi internasional tentang zakat dan beberapa hal yang berkaitannya pada tahun 1984 di Kuwait, ya. Ini pertama kali zakat profesi itu disebarkan oleh para pemikir dan ekonomi Islam, dipelopori oleh Bapak Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, ya. Jadi zakat profesi mulai hangat menjadi pembicaraan, bagian daripada turunan zakat pendapatan di tahun 80-an. Nah, ada beberapa hal yang mendasari kenapa hasil profesi atau pendapatan karena pekerjaan yang kita tekuni dan mendapatkan sesuatu yang setara dengan kepemilikan uang. Yang pertama karena memang ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, ada berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang yang menggunakan istilah pendapatan atau profesi dengan beberapa istilah yang berbeda. Dan yang terakhir dari sudut keadilan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ciri utama daripada ajaran Islam. Sebagai contoh misalnya pada saat ini, misalnya saudara-saudara kita yang petani berada dalam kondisi umum yang kurang beruntung, ya, tapi mereka juga tetap mendapatkan perintah untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga para peternak, ya. Nah, sementara ada sekelompok orang dengan profesi, dengan keilmuan yang dimiliki, mendapatkan penghasilan yang lebih dari apa yang didapatkan oleh para petani. Nah, dari sudut itulah kemudian para ulama bersepakat ini bagian daripada kepemilikan yang wajib, ya, dikeluarkan zakatnya. Misalnya orang-orang yang memiliki profesi yang menghasilkan, mohon maaf, salah satunya di antara profesi kita sebagai dokter, para ahli hukum, konsultan, dosen, kemudian para seniman, bahkan sekarang mohon maaf para influencer, gitu. Yang penting kalau dalam literasi disebutkan untuk zakat profesi itu dia memenuhi kaidah yang pertama telah sampai nisabnya atau takarannya dan telah 1 tahun kepemilikannya. Tentang ketentuan pembayaran zakat profesi ini, karena ini ilmu baru, maka ada tiga model cara perhitungan ketentuannya. Yang pertama dikiaskan seperti penghasilan pertanian, ya, pertanian. Jadi setiap harta yang dimiliki jika setara dengan beras, ya, sebanyak 522 kg, pada literasi yang lain menyebutkan 750 kg, itu sudah wajib kita keluarkan
zakatnya. Ya, kalau zakat pertanian sendiri, apabila dia menggunakan pengairan, ya, menggunakan pengairan, maka dia dikeluarkan 5%. Apabila dia modelnya tada hujan, dikeluarkan 1/10 ya, atau 10%. Nah, kemudian yang umum, yang masyhur terkait dengan besaran zakat profesi itu dikiaskan dengan kepemilikan harta, karena penghasilan itu setara dengan uang, dikiaskan dengan zakat emas. Ya, zakat emas itu dalam referensi hukum Islam sebesar 1 wasaq ya, atau 60 sok, dan mohon maaf, dia kalau zakat emas, mohon saya koreksi, itu setara dengan 1 dinar atau 4,25 gram. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, maka besaran emas yang dikeluarkan apabila sudah dimiliki sebesar 20 dinar atau 85 gram emas. Nah, zakat profesi mengkiaskan dengan zakat mal setara dengan 85 gram emas. Nah, terkait dengan emas yang harganya fluktuatif, mungkin dapat saya sampaikan beberapa variasi emas ya yang ada. Kalau dia misalnya kepemilikannya harga emas hari ini diambil dengan harga 1 juta, maka zakat profesi ya, kalau kita sudah mulai menghitungnya, maka setara dengan 85 gram emas. Berarti setara dengan harta kepemilikan senilai 85 juta rupiah untuk 1 tahun. Dan kalau kita bagi dengan 12 bulan, maka setiap penghasilan yang setara dengan 7.083.333 rupiah untuk harga emas 1 juta, itu sudah masuk wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kalau misalnya kita menggunakan harga emas di pasaran dengan harga 1.500.000, maka setiap harta kepemilikan yang nilainya sudah setara dengan 85 gram emas kali 1.500.000, maka total kepemilikan atau uang dalam setahun 127.500.000 rupiah atau 10.625.000 per bulan, itu sudah wajib dikeluarkan zakat malnya. Untuk yang dihitung ini saya ingatkan kembali, untuk zakat mal itu yang aman, yang dalam pendapat para ulama bahwa dia harus memenuhi nisabnya setara dengan 85 gram emas dan nilai itu sudah dimiliki setahun. Ya. Sebagai contoh misalnya, kalau dia sekretaris ya, kalau sekretaris, level sekretaris dengan penghasilan 4-5 juta ditambah dengan TPP-nya sekitar 7 atau 8 juta, maka telah memasuki nisab. Cuma kalau dia kepala dinasnya tidak sampai setahun atau pelaksana tugas kepala dinas tidak sampai setahun, maka dia belum dikenakan kewajiban untuk membayarkan zakat malnya atau zakat profesinya. Nah, kalau misalnya yang dimaksud itu ingin mengeluarkan, maka jatuhnya pada infak dan sedekah. Nah, ini mungkin secara umum yang dapat kami sampaikan. Kita profesi dokter, ada pertanyaan, apakah ini kita keluarkan neto ya, atau neto atau dikeluarkan bruto? Ada beberapa pendapat para ulama terkait ini, karena ini berkaitan dengan cara kita menghitung ke depannya. Para ulama menyebutkan apabila kepemilikan itu digunakan semua oleh yang mengeluarkan zakat, misalnya dia memiliki utang konsumtif terkait dengan benda atau peralatan yang digunakan untuk keperluan profesinya, maka itu dihitung bruto. Ini mungkin cara sederhana menghitung penghasilan. Ya, apabila misalnya gaji per bulan 15 juta, nisabnya beras misalnya, ini kita menggunakan yang pertanian ya, 10.000, maka setiap kepemilikan senilai 5.220.000 dalam sekali penerimaan, ya misalnya di bulan berjalan, maka dia sudah perlu dikeluarkan zakatnya senilai 2,5%. Pendapat yang masyhur adalah pendapat yang berkaitan dengan dikiaskan dengan kepemilikan emas. Nah, jadi apabila
kepemilikan itu sudah setara dengan 85 gram emas, maka sudah wajib atas orang tersebut mengeluarkan zakat malnya. Kalau dia sudah memenuhi nisabnya dan haulnya sudah 1 tahun, maka setiap kelipatan 1 juta dikeluarkan 2,5% atau Rp25.000. Bagi orang yang penghasilannya 10 juta, kalau kita menggunakan harga emas itu 1.500.000, maka dia sudah mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya sebesar 2,5% dari kepemilikan. Secara umum ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan profesi kita sebagai dokter. Bahkan sekarang sudah banyak teman-teman yang dokter tidak hanya mendapatkan gaji dari profesinya. Ya, sebagian dokter sudah ada yang menjadi influencer, ada yang menjadi anggota legislatif, ada yang menjadi bisnismen, ya, dia punya kos-kosan, ya, ada perniagaan. Bahkan dia juga memiliki koleksi benda-benda, termasuk mohon maaf kepemilikan emas apabila sudah dimiliki setahun dan jumlahnya 85 gram, termasuk tabungan. Ya, sebagian ulama menyebutkan apabila tabungan kepemilikannya sudah 1 tahun dan jumlahnya sudah sampai dengan 100 juta, ya, maka sudah perlu dihitung zakat malnya. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memang kita sudah memasuki kriteria untuk membayarkan zakat mal, kepada siapa kita membayarkan? Misalnya kita sudah tahu cara menghitungnya, kemudian kita hitung sendiri, kita keluarkan sendiri. Apakah boleh kita mendistribusikan langsung? Pada dasarnya boleh. Tapi dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan, maka disarankan pembayaran zakat mal ini diserahkan kepada lembaga. Kenapa demikian? Karena ini bisa membantu untuk kemudahan dan praktisnya, ya. Kemudian yang kedua, diharapkan pengelolaannya juga bisa lebih baik. Kemudian karena ini berkaitan dengan uang, diharapkan lebih transparan dan akuntabel. Lalu manfaatnya kalau kemudian kita serahkan kepada lembaga, insya Allah pengumpulannya bisa lebih efektif, ya. Apalagi sekarang sudah ada kalkulator zakat begitu yang dikelola oleh Basnas. Kemudian yang kedua, insya Allah penyalurannya bisa lebih tepat, efektif, langsung kepada yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan, ya, kepedulian kita terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Dan paling utama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak menyerahkan langsung kepada orang, menjaga izzah, ya, dan muruah. Kita juga ketika menyerahkan langsung kepada orang, tidak mudah dihinggapi sifat sombong dan riya. Kemudian orang-orang yang muzakki atau mustahik menerima zakat dari kita, terjaga kehormatan dirinya dan tidak memiliki beban psikologi terhadap orang yang membayarkan zakatnya kepada mereka. Ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan secara umum. Mudah-mudahan bisa berkembang dalam diskusi kita nanti. Wallahu a'lam bishawab.